kita membahas isu-isunya, ya isu-isu selama mendidik anak, apa sih kendalanya gitu kan. Biasanya di sini ada orang tua yang ngomongin anaknya gitu kan, ngasih tahu gitu, tapi anaknya nggak mau dengar, ya kan. Ada yang anaknya dikasih tahu gitu kan malah cemberut gitu, bukannya didengerin malah cemberut. Ada yang mungkin bapak ibu yang ada di sini sebagai orang tua karir gitu kan, jadi karena saking sibuknya bekerja, anaknya pengen main malah justru ditinggalin gitu. Atau mungkin yang udah mulai main fisik ya sambil jewer-jewer, sambil ini segala macam. Nah itu saya sarankan sih jangan, karena anak-anak itu pada dasarnya itu anak-anak itu semuanya jenius, ya semuanya jenius. Jadi tidak ada anak yang bodoh, itu tidak ada. Cuma masalahnya adalah dari penanganan kita apakah sudah efektif dan efisien belum. Kita sudah mengenal anak kita apa belum, gitu. Jadi ibaratnya kayak misalkan di sini yang ada di webinar ini, ibaratnya kita kasih analoginya seperti ini. Contoh saya yang baru kenal ayah bunda yang ada di sini, kalau misalkan saya nyuruh sesuatu, misalkan Bu, saya minta tolong dong beliin ini, gitu. Bagi orang yang nggak kenal kan, ya bahasa kasarnya siapa lu gitu kan, ya nggak. Nah, sedangkan kalau misalkan kita balik lagi ke kondisi kita ke anak nggak mau nurut apa yang dimau sama orang tua, apa yang disuruh sama orang tua, kan berarti sesama analoginya sama kayak kita nggak kenal sama sekali. Kalau misalkan kita kenal, kita pasti bela-belain kayak gitu. Jadi di sini kita bukan untuk saling salah-salahan, di sini kita bukan untuk siapa yang benar siapa yang salah, tapi lebih enaknya itu kalau di kita tuh namanya, kalau di dunia pendidikan tuh assessment atau evaluasi diri. Jadi kita di sini sambil mengevaluasi diri, gitu kan. Apa sih yang sebenarnya kurang pas di dalam mendidik anak? Sebenarnya kita itu kurangnya di mana? Gitu. Yang tepat itu sebenarnya bagaimana sih? Gitu. Jadi artinya di webinar ini kita akan memberikan beberapa gambaran atau beberapa contoh kasus, gitu. Jadi artinya nanti Bapak Ibu yang ada di sini itu bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti bagaimana cara mendidik yang tepat, gitu ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kalau misalkan tadi Kak Lana itu ngasih resume ya atau CV saya, kalau saya lahir di tahun 92, berarti kalau misalkan sampai sekarang hitungannya saya udah masuk ke angka 29 tahun. Ya kan, jadi kalau misalkan saya kok bisa ya jadi seorang konsultan gitu kan, tenang aja Bapak Ibu, saya di sini juga sebagai orang tua. Ya alhamdulillah saya di sini punya anak 2. Yang pertama itu usia 7 tahun, yang kedua itu usia mau 2 tahun. Jadi artinya saya sama Bapak Ibu yang ada di sini kita sama-sama orang tua. Ya, gitu. Jadi artinya kita sama-sama belajar gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata misalkan usianya anaknya lebih senior lah dari anak saya gitu kan, berarti pengalaman Bapak Ibu yang ada di sini kan sebenarnya lebih banyak. Nah, kita berbicaranya bukan masalah di umurnya, tapi bagaimana cara menanganinya sih, gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar gitu kan. Jadi artinya saya tidak mau menggurui. Jadi nanti ada Kak Febri juga kan. Jadi nanti kita akan berbagi materi sama Kak Febri. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah isu-isunya dulu nih Bapak Ibu. Ya, nanti akan dijelaskan secara materinya itu dari. Oke. Jadi di sini ada ada kalimat bagaimana bisa mengoptimalkan tumbuh kembang seseorang sesuai dengan potensi bakatnya. Ya, jadi artinya di sini setiap anak atau setiap manusia itu tidak ada yang tidak punya bakat. Semuanya punya bakat. Nah, masalahnya bagaimana cara menggali bakat itu? Ya kan, pertama itu. Terus kedua, kalau kita udah tahu bakatnya, terus kita mau ngapain?
gitu, ya kan? Nah, jadi kalau zaman dulu orang tua kita itu sering nyampein, lu kalau mau sukses itu harus pinter, pertama. Kedua, harus punya ijazah S1, S2, S3 gitu. Kalau sekarang yang namanya S1, S2, S3 itu nggak relevan. Artinya penting tapi tidak menjamin sebagai kunci sukses. Kenapa? Contohnya adalah dari 2016 saya ikutin yang namanya YouTuber atau yang namanya apa namanya itu kalau game online tuh nggak ada kompetisinya, bahkan kalau misalkan juara bisa dapat 1M gitu. Jadi kalau misalkan kita mau dapetin sukses itu, nah suksesnya ini yang versi bagaimana dulu nih Bapak Ibu. Suksesnya itu pertama misalkan apakah banyak duit. Kalau misalkan kita jadi gamer, kita juara dapat 1M, ya kita udah sukses hitungannya. Bener kan? Atau misalkan contoh kita berbicaranya kayak misalkan apakah harus jadi pegawai Bang? Apakah harus jadi seorang tentara? Apakah harus jadi seorang dokter? Gitu. Ya, jadi artinya kunci sukses itu tergantung bagaimana cara kita memandang. Gitu. Kalau sekarang kita tidak berpatokan sama ijazah, karena ijazah itu kalau di yang saya baca ya, perusahaan Google itu dia nggak peduli ijazahnya mau dari mana. Mereka yang dipedulikan adalah dia punya skill apa. Dia mau lulusan SD, kalau dia bisa bikin web atau misalkan contoh dia bikin aplikasi, itu dia langsung direkrut tanpa harus ada interview. Ya, jadi artinya, tapi bukan berarti kita mengecilkan yang namanya ijazah. Ijazah itu penting. Pentingnya bagaimana? Nah, pentingnya adalah mana ada sih, mohon maaf ya, misalkan Bapak Ibu di sini ada yang sakit, ya, terus ke dokter. Kira-kira ada dokter yang tidak lulus S2? Nggak ada ya. Kalaupun ada dokter yang tidak lulus S2, kira-kira apakah Bapak Ibu di sini tetap mau lanjut untuk diperiksa sama dokter tersebut? Ya. Jadi kita analoginya seperti itu. Jadi artinya ijazah itu sangat penting tapi tidak bisa menjamin yang namanya kesuksesan anak kita. Gitu. Jadi artinya jangan pernah terlalu mempressure kaitan akademis. Akademis memang penting tapi jangan dijadikan suatu yang utama, karena jadi kalau saya sih menyarankannya adalah akademis tetap harus jalan, tetap harus eksis, tapi skill tetap harus dibangun kayak gitu. Jadi artinya Bapak Ibu yang ada di sini, kita harus sepakati bahwa anak kita itu semuanya cerdas, tidak ada yang tidak cerdas, semuanya jenius, semuanya punya bakat. Cuma masalahnya adalah tinggal bagaimana kita menggali bakat itu. Setelah menemukan bakatnya, kita harus bagaimana sih mengoptimalkan. Nah, makanya nanti kita akan bahas. A few moments later. Kita membahas kaitan karakter motivasi. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu pahami, gitu. Jadi yang harus Bapak Ibu pahami, ini di sini tulisannya agak gelap ya. Jadi saya jelasin dulu yang dari gambar sebelah kiri. Ya, gambar sebelah kiri. Nah, itu dia gaya belajarnya atau karakter motivasinya itu kognitif. Ya, jadi kita harus memahami bagaimana karakter motivasi mereka. Nah, kalau misalkan anak-anak kognitif itu biasanya harus diiming-imingin dulu. Ya, ini saya kasih contoh adalah misalkan, nah, kamu kalau belajar hari ini, ibu kasih permen, ibu kasih es krim. Gitu. Nah, itu contoh tuh. Jadi orang-orang yang kognitif, jadi dia harus dapat feedback dulu, baru dia baru jalan, gitu. Ya, itu kognitif, karena dia lebih cenderung karakter motivasinya itu apa yang saya terima, ya itu kerjaan saya, kayak gitu. Jadi bahasanya tuh, ya gua dapat duit ya gua kerja, kalau nggak dapat duit ya nggak kerja jadinya. Nah, kayak gitu. Nah,
Nah, terus yang kedua, yang tengah ini dia affective learner atau lebih cenderungnya tipe orang yang dalam belajar itu harus suasana yang menyenangkan. Gitu. Jadi kayak misalkan contoh dia harus moodnya harus bagus dulu baru dia mau belajar. Gitu. Atau misalkan dia harus nggambar dulu atau mau nonton dulu dia baru semangat tuh belajarnya. Nah, itu contohnya begitu tuh. Ya. Nah, terus yang ketiga yang sebelah kanan itu dia kita sebut reflective learner. Jadi kalau reflektif itu lebih cenderung dicontohin. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ngasih tahu anak itu kalau misalkan contoh ya, bangun pagi. Gitu. Berarti yang harus dilakukan sama Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang tuanya harus bangun pagi dulu. Baru dia akan mencontoh. Gitu. Jadi dia butuh role model siapa yang nanti akan dia contoh. Jadi kalau anak reflektif ini sangat berbahaya kalau misalkan dia ketemu di lingkungan yang tidak baik. Tapi dia akan jadi lebih sangat baik kalau misalkan dia di lingkungan yang sangat baik. Kayak gitu. Jadi kalau untuk reflective learner ini kita ngebahasnya itu lebih ke cenderungannya lebih ke gimana lingkungan dan gimana orang tua mendidiknya. Nah, seperti itu. Jadi artinya dari ketiga karakter motivasi ini sangat berbeda gitu. Antara kakak sama adik itu nggak ada yang sama. Mungkin bisa jadi adiknya lebih lebih dewasa daripada kakaknya, atau mungkin sebaliknya kakaknya lebih dewasa daripada adiknya. Tapi rata-rata biasanya adiknya lebih dewasa. Ya, kayak gitu. Jadi artinya dalam mendidik itu jangan pernah disamain. Jadi antara kakak sama adiknya itu jangan pernah disamain. Ya harus dibedakan. Kita jangan pernah menyamakan gaya belajar mereka atau karakter motivasi mereka. Kayak gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan